Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini membahas episode pertama, yaitu terkait dengan pengenalan ArcGIS. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ArcGIS dan beberapa software di dalam ArcGIS sendiri. Nah, baiklah, sini saya akan menjelaskan. ArcGIS adalah sebuah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh ESRI atau Environmental System Research Institute, yang merupakan perusahaan yang berkecimpung di dalam bidang geospasial. Nah, ArcGIS itu merupakan platform yang terdiri dari beberapa software, yaitu Desktop GIS, Server GIS, Online GIS, ESRI Data, dan Mobile GIS. Nah, ArcGIS Desktop sendiri ini dapat diinstal pada sistem operasi Windows. Nah, di sini saya akan menampilkan web dari aplikasi ArcGIS Desktop. Bisa dibeli di esri.com di sini. Nah, kita bisa lihat dari sini, kita bisa membeli ada standar, ada basic, ada standar, dan ada advance. Jadi aplikasi ArcGIS Desktop dapat download di web ini di esri.com. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kumpulan software dalam ArcGIS, yaitu ada 5, ada ArcMap, ada ArcCatalog, lalu ada ArcSkin, lalu ada ArcGlobe dan ArcReader. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi ArcGIS yang saya gunakan, yaitu ada ArcGIS 10.5. Nah, di sini kita bisa melihat di ArcGIS Desktop 10.5 Help ini kita bisa mengetahui apa sih itu ArcGIS dan apa saja yang perlu dipelajari untuk menggunakan aplikasi ArcGIS ini. Nah, bisa dilihat di sini ArcGIS itu seperti apa, seperti link ArcGIS website dan sebagainya di ArcGIS 10.5 ini. Kita juga bisa lihat ada untuk mapnya seperti apa, introduction, untuk working with ArcMap dan sebagainya, bisa dilihat di ArcGIS 10.5 Help ini. Nah, baiklah, kita langsung masuk ke kumpulan dari software yang dalam ArcGIS ini. Yang pertama ada ArcMap. ArcMap 10.5. Nah, ArcMap sendiri merupakan software yang paling utama di dalam ArcGIS Desktop karena hampir semua tahapan GIS seperti input data, analisis data, dan output data spasial dapat dilakukan di ArcMap ini. Nah, ya sama halnya seperti menggunakan software pemetaan lainnya seperti AutoCAD dan QGIS dan sebagainya. Terdapat meskipun ya tugas-tugas GIS yang tidak dapat dilakukan menggunakan ArcMap, perlu mempelajari ArcGIS Desktop lainnya selain ArcMap. Nah, ini tampilan dari aplikasi ArcMap ini yang merupakan dari ArcGIS Desktop. Seperti ini. Nah, ini akan jelaskan episode selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu adalah aplikasi yang kedua, yaitu ada ArcCatalog. Yang kedua, komplit software kedua yang di ArcGIS Desktop. Nah, ArcCatalog ini memiliki fungsi untuk pengelolaan data spasial yang meliputi input data, konversi data, dan analisis data. ArcCatalog ini dianalogikan sebagai file explorer pada Windows. Nah, namun karena tugas spesifiknya menangani data spesial, fungsi pengelolaan file yang dimiliki ArcCatalog lebih khusus dan spesifik. Nah, ArcCatalog ini biasanya digunakan untuk mengolah data spesial dan juga untuk melakukan analisis data. Nah, ini biasanya disandingkan dengan menggunakan ArcMap nih. Jadi data yang biasanya ada di ArcCatalog ini akan ditambahkan ke ArcMap dengan cara drag and drop dari ArcCatalog. Nah, ini tampilan dari ArcCatalog sendiri bisa dilihat. Jadi di sini tadi kan disebutkan bahwa akan disandingkan di ArcMap. Jadi itu bisa di sini bisa membuat file geodatabase sendiri. Nanti akan ditambahkan langsung bisa ke ArcMap-nya sendiri seperti itu. Bisa dilihat penggunaan dari ArcCatalog yang untuk pengolahan data spasial yang meliputi input dan konversi data bisa dilakukan di sini. Lalu yang ketiga yaitu ada ArcSkin. Biasanya aplikasi ini langsung ada ketika menginstal dari ArcGIS 10.5. Nah, ini ada ArcSkin.
10.5 saya jelaskan. Jadi ArtScan ini berfungsi untuk memvisualisasi 3D, yaitu menyajikan tampilan yang perspektif, bernavigasi, dan berinteraksi dengan data fitur 3D dan raster. Software ini biasanya digunakan untuk cakupan lokal atau tidak terlalu luas, misalnya untuk visualisasi sebuah kota kecil, kawasan hutan, bendungan, dan sebagainya. Jadi ArtScan ini digunakan untuk data 3D, tapi pada pada cakupan lokasi itu yang kecil. Nah, inilah tampilan dari ArtScan sendiri seperti ini, mirip dengan ArchMap, cuman bedanya dia akan digunakan untuk visualisasi 3D. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita tentang ArchGlobe. Kita lihat di sini, ada ArchGlobe. Jadi ArchGlobe adalah bagian dari ArcGIS Desktop yang ditunjukkan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang besar. Nah, kalau tadi itu ArtScan itu menampilkan data spasial secara lokal, maka ArchGlobe ini menampilkan data spasial dalam perspektif yang global. Jadi serupa dengan software Google Earth dari Google atau Worldwide dari NASA. Jadi data ArchGlobe ini ukurannya tuh cakupan datanya yang sangat besar, berbentuk seperti globe. Nah, dapat dilihat di sini tampilan dari ArchGlobe sendiri pada 10.5. Nah, di sini kita bisa lihat dari tampilannya langsung ada globe. Jadi kita hampir mirip. Nanti kita bisa masukkan data-data di sini menggunakan dari katalog ini, kita masukkan nanti bisa ada data untuk di ArchGlobe ini yang bisa spasialnya bisa secara melebihi dari bisa secara global gitu. Baiklah, selanjutnya aplikasinya yaitu tentang ArchReader. Nah, ArchReader ini biasanya digunakan pengguna untuk membagi project ArchMap dengan pihak lain. Jadi pihak penerima project tidak perlu install ArchMap untuk dapat membuka dan melakukan eksplorasi project tersebut. Cukup dengan menggunakan ArchReader yang gratis, pengguna dapat melihat project ArchMap yang telah dibuat gitu. Jadi ArchReader ini memiliki beberapa fungsi untuk mengatur bagaimana data yang dibagikan dalam project itu dapat diakses. Jadi data spasial yang turut dipaketkan dan disalin dapat dikunci sehingga pengguna tidak memiliki akses penuh terhadap data spasial yang sudah dibagi. Nah, baiklah, sekian dari saya terkait dengan pengenalan dari ArcGIS yang sudah dijelaskan beserta dengan software-software di dalam ArcGIS Desktop sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.